Saudara, saat ini satu jabatan Wakil Menteri Keuangan kosong setelah Thomas Djiwandono resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tak hanya itu, politisi PDIP pun sempat memberi kode akan ada politisi DPR dari Gerindra yang akan masuk dalam kabinet. Apakah itu artinya akan ada reshuffle kabinet? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Ketua Grid Institute Syahganda Nenggolan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Ini Bang Syahganda. Selamat petang. Selamat petang, oke. Yunarto. Mas Toto, jelas ya suara saya ya. Saya mau ke Mas Toto dulu nih sebagai analis politik juga dari Carta Politika begitu. Ini kan posisi Wamenkyu masih kosong. Di saat yang bersamaan ada isu adanya reshuffle. Meskipun sudah dibantah oleh Utut Adianto bahwa ini hanya guyonan. Dari Anda sendiri membacanya akan seperti apa ini? Yang pasti nggak bisa kita tebak-tebakan ya mengenai apa isi hati Presiden. Tapi memang isunya memang sudah sedemikian santer. Dan kalau yang bisa ditanya ke pengamat, lebih mudah menerka tanggal berapa reshuffle dilakukan apabila terjadi. Karena ada pola nih, ini setengah bercanda, setengah serius nih, Mas Yasir. Karena kalau kita lihat dari 4 kali reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo, semuanya itu berbau dengan angka 8. Entah itu tanggal 8, tanggal 27, tanggal 19 misalnya, yang kemudian kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan angka 8, ini angka keramatnya Pak Prabowo. Dan kalau menerka-nerka tanggal berapa di bulan Februari, pilihannya tinggal tanggal 26 dan tanggal 19. Kenapa? Tanggal 8 dan tanggal 17 itu hari libur, kebetulan Mas Yasir. Ini setengah bercanda, setengah seriusnya. Nanti kita lihat apakah betul atau tidak angka keramat. Oke, balik lagi memang kalau soal reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden. Tapi kalau kita lihat dari posisi pergeserannya sendiri, ini kan dari Wamenkyu, kemudian digantikan oleh, walaupun dari Menteri Keuangan sendiri bilang bahwa Yuda Agung ini sebagai salah satu calon kuat, tapi ini kan belum pasti karena sekali lagi ini kan hak prerogatif dari Presiden. Saya ke Bang Syahganda. Bang Syahganda ini melihatnya seperti apa? Urgensinya seperti apa sih dalam posisi pergeseran dari Wakil Menteri Keuangan saat ini dan juga nanti kita nantikan siapa sebenarnya penggantinya? Ya, kalau yang jelas kan ini konsolidasi kekuasaan Presiden ini kan dalam situasi dunia yang keotik ini memang dia harus menundukkan BI ya, Bank Indonesia, bukan dalam pengertian BI independensinya dihilangkan sama sekali, tapi sinergi antara sektor fiskal dan moneter kan harus betul-betul bisa menjamin pemerintahan Prabowo itu solid ya dalam sektor moneter dan fiskal. Yang selama ini kita lihat ada ketegangan antara Pak Purbaya dengan Pak Peri Gubernur BI. Nah, maka sebenarnya penempatan Thomas Djiwandono di sana itu cukup baik buat bangsa ini. Karena kalau kita melihat di Amerika, Donald Trump dia itu malah mau mentersangkakan gubernur BI-nya itu karena dia pengen menguasai sendiri Bank Sentral Amerika itu. Kalau Prabowo kan tidak sampai itu. Padahal saya dengar isu beberapa orang kemarin menyarankan kepada Pak Presiden Prabowo agar Thomas Djiwandono itu dijadikan gubernur BI. Tapi Pak Presiden karena takut dituduh KKN, mungkin jalan keluarnya ya itu jadi deputi ya. Jadi saya pikir ini win-win yang paling bagus untuk Indonesia. Yang kedua, setelah pulang dari Davos ya dan beberapa negara kunjungan Presiden kemarin, kita melihat bahwa apalagi Presiden ikut di Board of Gaja itu, Board of Peace-nya Donald Trump dan duduk bersama Donald Trump, ini kelihatan Presiden banyak sekali kerja-kerja besar yang dia harus lakukan. Nah, saya dengar dia tanggal 2 kalau nggak salah itu nanti Februari akan mengumpulkan seluruh kepala daerah, menteri-menteri dan lain-lain di Hambalang, di Sentul ya. Jadi saya pikir reshuffle kabinet dan lain-lain itu di bulan Februari atau Maret mungkin sebagai konsekuensi dari banyaknya beban kerja Presiden yang dia membutuhkan tenaga-tenaga yang super handal di dalam tubuh bangsa ini untuk mendukung kesuksesan Presiden ke depan. Jadi itu yang saya lihat jadi isu reshuffle dan Thomas Djiwandono. Kemudian soal pengganti dari Wamenkyu sendiri Anda melihatnya seperti apa? Purbaya sendiri sudah bilang bahwa calon kuatnya Yuda Agung, tapi balik lagi ini kan jadi hak prerogatif Presiden.
Iya, itu bisa aja kan, karena kan itu kan mereka nanti akan berkumpul di KSSK itu kan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Jadi kalau ada Pak Yudanya, kemudian di sini ada Pak Thomas, ya mereka bisa lebih harmoni, ya. Jadi kan kita bisa seperti di keadaan genting COVID itu kan, baik sektor fiskal maupun sektor moneter, mereka tuh saling kerjasama. Jadi burden sharing itu. Jadi sekarang mungkin burden sharing itu juga bisa mulus ya kalau nanti misalkan Pak Thomas pindah ke sana terus Pak ini yang dari Baik. BI pindah ke Kemenkyu, saya pikir bagus lah itu. Oke, bagus ya gitu ya. Kalau dari Mas Toto sendiri melihatnya seperti apa gitu? Posisi yang nanti akan diisi oleh Saya Wamenkyu. agak berbeda, Mas Yasir. Halo, Halo, iya Mas? halo. Iya Mas Toto, silakan Dengar, dilanjutkan. Mas Yasir. Hmm. Iya, Mas Yasir, saya agak berbeda ya. Saya sepakat bahwa tantangan globalnya ini jauh lebih kompleks. Kita sepakat strategi geopolitik jauh lebih sulit untuk prediksi. Dan dalam kondisi seperti ini, apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan bukan tanda kutip intervensi kekuasaan atau konsolidasi kekuasaan. Yang dibutuhkan. Halo? Oke Mas Toto, sambungannya Halo? nampaknya sedikit bermasalah. Sekarang sudah jelas? Mas Toto? Apakah terdengar? Oke, silakan dilanjutkan Mas Toto. Iya, sudah jelas ya, terdengar ya. Oke, sudah. Iya, menurut saya kita sepakat lah tantangan globalnya ini jauh lebih kompleks. Tapi juga jangan kemudian menerjemahkan ini dengan solusi adalah intervensi kekuasaan. Kutip ya, sekarang orang masih misalnya ketika kemudian ada orang bertanya mengenai halo. Oke, kita mohon Mas Toto diperbaiki dulu sambungan Zoom-nya. Nanti kita akan nyambung lagi ke Mas Toto. Saya ke Mas Bang Syaganda tadi. Ternyata Mas Toto tidak sepakat terkait dengan intervensi ini. Ya itu nggak masalah, karena kan pengertian intervensi kan kita harus buktikan bahwa sebenarnya saya tidak melihat Presiden Prabowo melakukan intervensi ya. Kalau dia intervensi itu seperti Donald Trump di Amerika, si Jeremy Powell tuh dia mau jadikan tersangka kan. Nah kalau ini kan enggak, dia itu kan menyerahkan akhirnya bahwa Bank Indonesia, DPR sendiri yang memproses Thomas Jiwandono sebagai deputi gubernur. Jadi bukan karena dia intervensi, ya bahwa dia tentu berpikir perlu ada harmoni ya di antara suasana kegentingan ini. Itu kita jangan terlalu kaku karena seluruh dunia sekarang juga bingung. Ya dulu mazhab lama, global order lama, ya itu kan sekarang dikacaukan oleh Donald Trump. Ya kalau dulu istilah independensi Bank Sentral Amerika yang tidak bisa digugat oleh seluruh presiden Amerika misalkan, itu kan sudah dikacaukan sendiri oleh Donald Trump. Ya di negara-negara lain, bahkan Donald Trump sendiri tidak percaya pada PBB, sekarang dia buat sendiri peacekeeping board of peace gitu dan lain-lain. Nah ini kita harus menyesuaikan diri pada kekacauan dunia. Nah dalam dunia yang kacau ini tentu presiden harus konsolidasi. Nah, konsolidasi bukan berarti intervensi, tapi konsolidasi bisa mendorong agar misalkan jangan sampai misalkan kita itu defisit fiskal kita jebol. Oke, ya, itu yang menjadi salah satu alasan menurut Anda akhirnya adanya pergeseran dari Wamenkyu ini ya. Mas Toto sudah kembali join, silakan dilanjutkan tadi. Terdengar ya? Sekarang simpel aja sih. Katakanlah kita percaya niat baik Pak Prabowo ya dalam konteks untuk membuat sinkronisasi lebih baik antara moneter dengan fiskal. Tapi kan kita tahu bagaimana tafsir orang akan berbeda, Mas Yasir, ketika ini adalah ponakan Pak Prabowo. Sama seperti kita berbicara mengenai kontroversi Mas Gibran, secara de jure tidak masalah menjadi seorang wapres. Tapi tafsir ketika ini adalah seorang anak mantan presiden, itu yang membuat kemudian persepsi menjadi berbeda. Dan terbukti secara empiris kemarin sempat ada goncangan. Pertanyaan mengenai ketika kemudian dipilih nama Mas Thomas, kita tahu sebetulnya mumpuni, tapi kemudian market meresponnya agak negatif dengan turunnya rupiah ketika sebetulnya dolar sedang melemah.
terhadap hampir semua mata uang kecuali rupiah kalau kita bicara di Asia. Nah, ini yang saya pikir mungkin harus lebih dijaga secara berhati-hati. Ketika konsolidasi kekuasaan ini sedang ingin dilakukan oleh presiden, baik dalam konteks reshuffle, baik dalam konteks kemudian memilih deputi gubernur BI, ada hal-hal yang secara etika seharusnya dilihat untuk membangun persepsi yang lebih baik. Apalagi kalau kita tadi baca berita di Kompas, isunya nih ya, Mas Yasir, saya nggak tahu. Kalau kemudian misalnya betul Menlu Sugiono akan digantikan oleh ponakan Pak Prabowo yang lain, Mas Budi Jiwandono, mungkin beliau sanggup dengan latar belakang, dengan sekarang Wakil Ketua Komisi 1, tapi image bahwa seakan-akan ada sisi kronisme, ada sisi konsolidasi kekuasaan yang terpusat pada keluarganya sendiri atau lingkaran kekuasaannya, itu juga bukan hal yang dalam konteks negara demokrasi. Bang Saganda juga melihat hal yang sama, karena sekali lagi ya ini masih berupa isu begitu dan sudah. Silakan Bang Saganda. Kalau membandingkan Thomas Jiwandono dengan tadi Gibran ya kacau juga kita nih. Kita harus rasional dikit dong, akal sehat. Thomas Jiwandono ini sekolahnya kan sekolah tinggi. Nah, ini kita bukan bicara latar belakang, Bang Syaganda. Nggak, maksudnya gini, kalau kita bicara kode etik dalam demokrasi, nggak bisa kita bicara latar belakang. Maksudnya gini, orang itu kan ada kualifikasi kepantasan. Jadi kalau seorang Wamenq itu sebenarnya Wamenq itu nggak kalah tingginya dengan deputi gubernur BI ya, artinya secara status sosial, jabatan, ketingkatan gitu ya. Beda dengan Gibran yang misalkan wali kota Solo naik jadi wakil presiden, itu lompatannya itu membingungkan semua pihak. Jadi kalau saya sih sebenarnya ada orang bilang ada unsur KKN, yang bisa jadi ada unsur KKN, tapi bahwa ini ada sebuah kepantasan akal sehat, bahwa ini pantas dalam rangka menjaga negara ini aman utuh, ini kemudian sedikit dipertukarkan ya, yang dari deputi BI pindah ke Kemenq, dari Kemenq pindah kemari, itu tidak membuat kekacauan kan. Jadi sebenarnya Wamenq pindah jadi deputi itu mungkin ya nggak ada juga kenaikan pangkat di situ. Atau bisa dilihat sebagai sebuah konsolidasi kekuatan, Bang Saganda. Iya, negara kita perlu konsolidasi supaya ini kegoncangan ekonomi jangan terjadi di antara situasi dunia yang nggak pasti. Nah, mudah-mudahan dengan akrabnya nanti BI dan Kementerian Keuangan, jadi antara fiskal dan moneter ini tidak rebut-rebutan untuk menguasai permainan perekonomian, gitu. Ini kan yang ditakutkan selama ini kan gitu, ada benturan-benturan kencang antara Purbaya yang ingin juga masuk melakukan satu pengaruh terhadap moneter ketika dia memutarkan uang 200 triliun. Dia tarik dari BI, dia putar ke market ya, antara BI yang ingin terus menahan agar dia mengontrol moneter, tidak menyerahkannya kepada orang fiskal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertukaran ini ada harmoni. Nah, bangsa kita ini kan bangsa harmoni. Kalau Mas Toto sendiri melihatnya lebih ke konsolidasi kekuatan atau seperti apa? Pertama, tafsir mengenai misalnya adanya konflik antara Pak Purbaya dengan BI, menurut saya juga itu kan debatable ya. Contoh ketika berbicara mengenai penempatan dana yang diparkir di BI 200 triliun terbukti gagal loh. Ada tafsir yang mengatakan bahwa kemudian memang bank tidak menyalurkan sebagaimana mestinya. Tapi ada juga yang mengatakan ini kebijakan yang dari awal sudah salah ketika kemudian problemnya memang di demand bukan di supply. Tapi poin saya adalah, Mas Yasir, saya berharap sekali Pak Prabowo ketika menyadari tantangannya adalah sesuatu yang bersifat global, kata kuncinya konsolidasi kekuasaan itu harus dilakukan berdasarkan asas merit yang saya harapkan itu tidak hanya didasarkan pada kedekatan. Yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai reshuffle, saya berharap juga Pak Prabowo ada perbaikan besar dalam konteks menempatkan kapabilitas jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan koalisi. Kenapa ada kekhawatiran itu, Mas Toto? Apa yang menjadi latar belakangnya? Pembentukan kabinet, ini kabinet terbesar sepanjang sejarah setelah Orde Lama, Mas Yasir. Kenapa? Karena yang namanya jumlah parpol yang ditampung banyak sekali. Jumlah wamen terbesar juga sepanjang sejarah. Karena koalisinya besar sekali. Kalau logika itu yang digunakan dalam konsolidasi kekuasaan, menurut saya itu malah menambah beban buat Pak Prabowo, bukan kemudian malah menambah kekuatan dan energi untuk kemudian menghadapi situasi global yang memang sudah pelik. Itu poin paling penting menurut saya. Baik, terakhir singkat saja ke Bang Syaganda, apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh Presiden sehingga yang kekhawatiran disampaikan oleh Mas Toto tadi tidak terrealisasi? Singkat saja. Yang paling penting kan
merit system itu tidak berarti tidak memperbolehkan seorang di dalam lingkaran keluarga yang memang dia teruji secara ideologis, dia sama dengan pamannya Pak Prabowo dan dia sangat pintar ya, alumni sekolah yang bagus ya kan, pernah jadi wakil menteri keuangan. Jadi bukan serta merta orang goblok ya kan, gara-gara family sekolah SMA nggak pasti tamat bisa dinaikin misalnya gitu. Nah kita kan harus proporsional. Saya juga nggak suka dengan orang KKN, tapi bukan nggak boleh misalkan keluarga kita itu mendapatkan promosi ya atau mutasi dan lain-lain pada level yang memang penting untuk negara. Yang kedua misalnya kayak tadi Budi Jiwandono itu kan dulu itu semua orang ngusulkan dia jadi gubernur DKI ya kan, tapi kemudian pamannya nggak mau. Prabowo nggak mau, akhirnya dia nggak jadi. Jadi Prabowo ini sampai so far ya, dia tidak KKN ya, secara keseluruhan dia tuh masih menempatkan ideologi di atas segala-galanya ya, partai, kemudian relasinya kepada militer karena dia bekas orang militer dan lain-lain. Jadi saya belum melihat yang seperti zaman dulu Orde Baru atau zaman Jokowi yang anaknya semua mau jadi ini. Saya pikir saya masih mengapresiasi semua yang terjadi dalam. Dan yang jelas kita masih menanti ya sebenarnya apakah akan ada reshuffle kabinet atau tidak setelah Wamenkyu ini, Thomas Jiwandono ini masuk ke jajaran Bank Indonesia. Terima kasih. Saya pikir gitu Mas Yasir. Oke, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan Ketua Grid Institute Syahganda Nenggolan telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua.